Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kini kembali lagi Ananda News Vote menemani ruang dengar mitra Ananda semuanya. Halo mitra, selamat malam. Kembali lagi Ananda News Flash edisi berita olahraga. Kembali lagi ke tengah ruang dengar mitra Ananda semuanya sama saya Adam Herdiansyah di sini di kawasan studio Kabupaten Bandung. Ananda Radio, media inspirasi keluarga kita. Telah kita rangkum beberapa berita olahraga dari mancanegara dan dalam negeri untuk mitra Ananda semuanya. Edisi siar tanggal 19 September tahun 2022. Mari kita simak berita-berita yang ada di Ananda News Flash. Ramadan Sananta, berawal dari Timur Sumatera, bersinar di Indonesia Timur, Football 5 Star. Indonesia Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain di Liga 1 2022-23 yang berhasil mencuri perhatian. Ia mampu tampil tajam bersama PSM Makassar dan mendapat panggilan pertamanya untuk membela timnas Indonesia. Sananta lahir di Kabupaten Lingga pada November 2002 dan memulai karir profesionalnya bersama klub lokal, PPLP Kepulauan Riau. Ia kemudian sempat menimba ilmu bersama Asian School Football U18 pada 2019 lalu. Instagram PSM_Makassar, advertisement, bakat besar Sananta tercium oleh klub Liga 3, PS Harjuna Putra. Bersama klub asal Sumatera Utara itu, Sananta tampil gemilang dengan catatan 9 gol dari 12 penampilan. Ia pun langsung naik level ke Liga 1 dan menekan kontrak bersama Persikabo 1973 di paruh kedua musim 2021-22. Ia melakoni debut di Liga 1 bersama Persikabo 1973 dan mengakhiri musim lalu dengan catatan 4 penampilan. Advertisement, walaupun tidak mampu mencetak gol bersama Persikabo, Sananta sukses mencuri perhatian PSM Makassar. Juku Eja pun berjudi dengan memberi Sananta kontrak sebelum musim 2022-23 digelar. Perjudian PSM bersama Ramadan Sananta berbuah manis. Kepindahan Sananta ke PSM tidak mencuri banyak perhatian. Pasalnya, Sananta masih belum banyak dikenal para supporter sepak bola Indonesia hingga beberapa bulan lalu. Advertisement, Juku Eja pun tidak segan-segan memberi Sananta nomor punggung 9. Biasanya, klub-klub Liga 1 memberikan nomor punggung keramat itu kepada penyerang asing, bukan bomber lokal yang belum teruji di kasta teratas. Instagram Ramadan perjudian PSM dengan Sananta berbuah manis. Sananta memiliki andil yang cukup besar di balik keberhasilan Juku Eja mencatat rekor unbeaten dalam 10 pertandingan Liga 1 2022-23. Tidak cuma itu, Sananta juga mampu bersaing dengan penyerang asing milik Juku Eja, Kenzo Nambu dan Everton Nascimento. Sananta selalu dipercaya tampil sebagai starter pada 5 pertandingan terakhir PSM dan pemain 19 tahun itu mampu mencetak 3 gol. Kini, kita semua akan sama-sama menyaksikan aksi Sananta bersama timnas Indonesia senior. Apakah Sananta akan bisa menularkan ketajamannya bersama PSM ke timnas? Hanya waktu yang bisa menjawab. Football 5 Star, 21 jam yang lalu. Sebagai bentuk penyegaran, Indonesia kenalkan 3 ganda putri baru Jawa Pos. PBSI memutuskan untuk membongkar pasang 3 ganda putri.
Ini bertujuan sebagai upaya penyegaran sekaligus mencari pasangan yang pas dan cocok dalam menghadapi berbagai turnamen ke depan. 3 pasangan baru tersebut adalah Ripka Sugiarto Lani Tria Mayasari, Nita Violina Marwah Triola Nadia, dan Jessita Putri Miantoro Feby Setianingrum. Ripka Lani bahkan dijadwalkan memulai debutnya di Vietnam Open 2022 pada 27 September sampai 2 Oktober. Setelah itu, kiprah mereka berlanjut ke Indonesia International Challenge 2022 dan Indonesia Master Super 100 di Malang. Pelatih ganda putri Indonesia Eng Hian berharap para pemain terutama Ripka, Nita, dan Triola yang sudah di kelas ganda putri utama pelatnas itu dapat langsung berprestasi meskipun baru dipasangkan. Ini adalah bentuk penyegaran dan kami mencari pasangan yang bisa menyokong ganda putri yang di atas, April Fadia dan Ana Tiwi, ucap Eng Hian. Salah satu caranya dengan cara seperti ini. Tujuannya, mencari pasangan yang lebih baik, ucap Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI. Eng Hian menambahkan bahwa bongkar pasang ini harus segera dilakukan untuk mendapat formula baru. Terlebih dengan kondisi ganda putri saat ini. Putri Syaikah dan Melanie Mamahit yang masih cedera. Lalu, Feby Valencia Dwijayanti Gani yang telah menyatakan mundur dari pelatnas PBSI. Terkait status Feby, Kabid Binpres PP PBSI Rioni Mainaki masih menunggu surat resmi pengunduran diri yang bersangkutan dari pengurus provinsi, Pemprov, PBSI tempat Feby bernaung. Feby secara pribadi memang sudah mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI Cipayung tapi secara administrasi masih menunggu surat resmi dari Pemprov PBSI Jawa Tengah, ujar Rioni. Utak-atik pasangan juga dilakukan sektor ganda campuran. PBSI akan mencoba duet pasangan baru Adnan Maulana Nita Violina Marwah. Nita masuk untuk menggantikan Michelle Christine Bandaso yang mengalami cedera. Indonesia gandeng Vietnam ke Piala Asia U20 2023, 8 tim ASEAN Kandas, Football 5 Star. Indonesia 2 wakil Asia Tenggara, ASEAN, dari grup F, Timnas U19 Indonesia dan Vietnam, memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2023. Sementara, 8 tim lain dipastikan kandas di grup masing-masing. Pada Minggu, 18 September 2022, Indonesia dan Vietnam saling baku hantam untuk memperebutkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20. Twitter PSSI, Advertisement Vietnam, meski kalah dan hanya mengoleksi 6 poin, tetap mendapat jatah lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Di klasemen kecil antara para runner-up grup, tim asuhan Din Denam menjadi pemuncak selisih 7 gol, 11-4. ASEAN sebenarnya berpeluang mengirim 3 wakil ke putaran final di Uzbekistan pada tahun depan. Pasalnya, Thailand saat ini berada di urutan kelima klasemen kecil runner-up grup terbaik dengan 6 poin dan selisih 3 gol, 6-3. Twitter Afca Siancuk Advertisement, pada matchday terakhir babak kualifikasi di grup G, tim yang dilatih Salvador Garcia itu sebenarnya berpeluang lolos otomatis sebagai juara grup. Namun, mereka malah kalah 0-1 dari Oman yang berstatus tuan rumah. Alhasil, Oman yang sama-sama mengoleksi 6 poin, lolos sebagai juara grup dengan keunggulan head-to-head. Kini, nasib Thailand untuk lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik masih menggantung. Mereka dipaksa menunggu hasil dari grup H yang baru akan main mulai 14 Oktober. Thailand bisa lolos ke Uzbekistan jika nantinya lebih unggul dibanding runner-up grup Haji. Twitter Afca Siancuk Advertisement, jika Thailand masih menunggu nasib sampai bulan depan, 8 tim lain dari Asia Tenggara sudah dipastikan gagal lolos. Mereka adalah Myanmar, peringkat keempat di grup A, Laos, keempat di grup C, Malaysia, ketiga di grup E, Timor Leste, ketiga di grup F, Filipina, ketiga di grup G, Singapura, ketiga di grup I, Kamboja, keempat di grup I, dan Brunei Darussalam, keempat di grup J. Sampai saat ini, sudah ada 14 tim yang mematikan diri tampil di putaran final Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah,
Uzbekistan. Artinya, tersisa 2 slot lagi masih menunggu hasil lengkap dari grup H yang berisi Australia, Irak, India, dan tuan rumah, Kuwait. Peserta putaran final Piala Asia U20 2023, tuan rumah, Uzbekistan lolos juara grup, Arab Saudi, A. Qatar, B. Jepang, C. Yordania, D. Korea Selatan, E. Indonesia, F. Oman, G. Tajikistan, I. Iran, J. Lolos runner-up terbaik, Vietnam, F. Kirgistan, J. Cina, A. Suriah, D. Football 5 star, 3 jam yang lalu. Indonesia U20 versus Vietnam U20, live streaming kabar terkini, Timnas Indonesia U20 selangkah lagi menuju Piala Asia U20 2023, tapi lawan berat menanti kita. Lompat ke Timnas Indonesia U20 selangkah lagi ke Piala Asia U20 2023. Namun, rintangan berat menanti mereka pada laga akhir kualifikasi. Skuad arahan Shin Tae-yong harus menghadapi Vietnam U20 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu 18 September malam waktu Indonesia Barat menang menjadi hal wajib, karena saat ini perolehan poin kedua tim sama-sama 6, usai keduanya mengalahkan Hong Kong dan Timor Leste. Jika gagal memaksimalkan pertandingan ini, tiket keputaran final Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup akan kandas, dan nasib akan ditentukan lewat situasi yang lebih kompleks, yakni runner-up terbaik. Live streaming Indonesia U20 versus Vietnam U20. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Vietnam U20 pada laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 Grup F, Minggu 18 September malam WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan ini akan disiarkan secara live oleh Indosiar dan layanan streaming video. Simak jadwal TV selengkapnya di sini. Kapan pertandingan Indonesia U20 versus Vietnam U20? Prediksi skuad Indonesia U20, prediksi skuad Vietnam U20, preview Timnas Indonesia U20 dalam semangat yang bagus untuk menghadapi tim kuat Vietnam U20. Duel ini sangat menarik jika kedua tim sama-sama menggunakan formasi yang biasa mereka gunakan. Garuda Nusantara biasa tampil dengan pakem 3-4-3, di sisi lain Vietnam U20 melancarkan skema 3-5-2. Artinya, duel di lini tengah akan berjalan ketat dan menarik. Plus pemain kedua tim harus siap bermain dengan intensitas tinggi. Penjaga gawang Indonesia, Cahya Supriyadi, akan absen karena cedera setelah berbenturan dengan Rahmat Beri Santoso pada partai melawan Hong Kong. Shin Tae-yong tak ambil pusing dan siap memaksimalkan peran Aditya Arya. Belum pernah menang hingga sulit mencetak gol adalah catatan Indonesia era Shin Tae-yong ketika menghadapi Vietnam kelompok usia. Namun untuk laga ini, tak ada kata lain selain percaya diri. Saya percaya diri saja. Ini waktunya kita menang melawan Vietnam, tegasnya. Sementara itu, pelatih Vietnam memaksimalkan pemainnya dengan persiapan mental. Diprediksi bahwa Gelora Bung Tomo akan dihadiri banyak loyalis Garuda Nusantara. Tentu saja, pertandingan terakhir sangat penting buat kami karena akan menentukan untuk lolos ke Piala Asia U20 2023 dan kami akan menghadapi Indonesia, kata Din Denam, selaku pelatih Vietnam. Kami akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk pertandingan itu, terutama secara mental pemain karena mereka akan mendapatkan tekanan besar dari supporter, tutupnya. Pilihan editor prediksi, Indonesia U22, 1 Vietnam U20, gol. 3 jam yang lalu. Detik Sport. Indonesia versus Vietnam, menang 3-2, Garuda Nusantara ke Piala Asia U20 2023. Indonesia memastikan tempat di Piala Asia U20 2023. Garuda Nusantara lolos sebagai juara grup setelah susah payah menaklukkan Vietnam 3-2.
Indonesia versus Vietnam menjadi laga penutup grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, 18 September 2022, malam waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand membawa Indonesia unggul lebih dulu pada menit ke-60, sebelum disamakan Vietnam via gol bunuh diri Ferrari, 66. Tim tamu berbalik unggul lewat gol Dinh Xuan Tin, 79. Ferrari menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-82. Gol Rabbani Tasnim 5 menit sebelum waktu normal habis memastikan Indonesia menang 3-2. Hasil ini membuat Indonesia keluar sebagai juara grup F dengan 9 poin. Garuda Nusantara pun lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Peluang emas didapat Indonesia ketika laga baru berjalan 5 menit. Bola sepakan jarak dekat Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka bisa diblok kiper Vietnam, Chao Van Binh. Laga memanas pada menit ke-14 usai pelanggaran Dinh Xuan Tin kepada Hoki Caraka. Beberapa pemain Indonesia melakukan protes, tapi wasit hanya memberi tendangan bebas. Vietnam berusaha memancing pemain Indonesia dengan permainan keras. Tackle Nguyen Bao Long kepada Ginanjar Wahyu berbuah kartu kuning. Vietnam mengancam pada menit ke-21. Bola tembakan Nguyen Quoc Viet melayang di atas mister gawang Indonesia. Indonesia nyaris mencetak gol 6 menit berselang. Bola sundulan jarak dekat Hoki meluncur tipis di sebelah gawang Vietnam. Tidak ada gol tercipta hingga turun minum. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Indonesia tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Marcelino Ferdinand dimasukkan guna menambah daya gedor. Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-60. Marcelino mencatatkan namanya di papan skor. Marcelino berhasil melepaskan bola tembakan terukur dari luar kotak penalti ke dalam gawang Vietnam. Indonesia memimpin 1-0. Vietnam nyaris menyamakan kedudukan 2 menit berselang. Bola tap-in Nguyen Quoc Viet bisa diblok kiper Aditya Arya Nugraha. Vietnam menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Ferrari mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi bola tap-in Nguyen Den Han. Vietnam berbalik unggul pada menit ke-79. Berawal dari serangan balik, Dinh Xuan Tin berhasil menceploskan bola ke gawang dalam situasi 1 lawan 1. Indonesia menyamakan kedudukan 3 menit kemudian. Ferrari menyundul masuk bola sepak pojok. Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-85. Rabbani Tasnim menceploskan bola tap-in dari umpan tarik Afrianto Niko. Skor 3-2 untuk Indonesia bertahan hingga peluit panjang berakhir. Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2023. Hasil MotoGP Aragon 2022, penuh drama, giliran Bastianini kalahkan Bagnaia. Pembalap Ducati Gresini Racing Enea Bastianini juara MotoGP Aragon 2022. Filippo Monteforte TAFP, Liputan 6. Teruel, Enea Bastianini, Gresini Racing, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, kembali terlibat duel. Kali ini giliran Bastianini yang berjaya untuk memenangkan MotoGP Aragon 2022, Minggu, 18 September 2022. Bastianini membukukan waktu 41 menit 35,462 detik demi memenangkan balapan keempatnya pada MotoGP 2022. Dia unggul 0,042 detik atas Bagnaia yang mengalahkannya pada seri sebelumnya di Misano. Sementara rider Aprilia Aleix Espargaro, 139 detik, melengkapi podium. Lomba berjalan dramatis sejak awal hingga akhir. Kembali membalap setelah seri Italia, Marc Marquez terlibat insiden yang membuat pimpinan klasemen Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Takaaki Nakagami, LCR Honda, crash di lap pertama.
motor Marquez mengalami kerusakan akibat benturan itu sehingga dirinya juga tidak bisa melanjutkan lomba. Pada barisan terdepan, Bagnaia melesat dengan Bastianini jadi pesaing terbesar. Dia sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya musim depan. Namun, Bastianini membuat blunder dengan melebar sehingga Bagnaia kembali menyalip. Keduanya kembali berduel dengan Bastianini akhirnya menggeser Bagnaia pada tikungan 7 putaran terakhir. Hasil ini membuat persaingan juara dunia semakin seru. Quartararo kini cuma unggul 10 angka atas Bagnaia. Keunggulannya atas Espargaro dan Bastianini juga berkurang dengan kompetisi menyisakan 5 seri. Berita video, Francesco Bagnaia pimpin pole position MotoGP Aragon 2022. Hasil MotoGP Aragon posisi pembalap asal tim, motor, waktu, selisih 1 Enea Bastianini Ita Gresini Ducati, IP21, 41 M35. 462 S2 Francesco Bagnaia Ita Ducati Lenovo, IP22, 0. 042 S3 Aleix Espargaro Spa Aprilia Racing, RSGP, 6. 139 S4 Brad Binder RSA Red Bull KTM, RC16, 6. 379 S5 Jack Miller Aus Ducati Lenovo, IP22, 6. 964 S6 Jorge Martin Spa Pramac Ducati, IP22, 12. 030 S7 Luca Marini Ita Moni VR 46 Ducati, IP22, 12. 474 S8 Johan Zarco Evera Pramac Ducati, IP22, 12. 655 S9 Alex Rins Spa Suzuki X-Star, GSX-RR, 12. 702 S10 Marco Bezzecchi Ita Moni VR 46 Ducati, IP21, 16. 150 S11 Miguel Oliveira Pol Red Bull KTM, RC16, 17. 071 S12 Alex Marquez Pal CR Honda, RC213V, 18. 463 S13 Maverick Vinales Spa Aprilia Racing, RSGP, 18. 730 S14 Kalori Crutchlow GBR Witu Yamaha RNF, YZR, M1, 20. 090 S15 Pol Espargaro Spa Repsol Honda, RC213V, 27. 588 S16 Remy Gardner Aus KTM Tech 3, RC16, 28. 805 S17 Franco Morbidelli Ita Monster Yamaha, YZR, M1, 30. 422 S18 Darin Binder RS Witu Yamaha RNF, YZR, M1, 31. 330 S19 Fabio Di Gianantonio Ita Gresini Ducati, IP21, 31. 595 S20 Raul Fernandez Spa KTM Tech 3, RC16, 36. 160 SDNF Marc Marquez Spa Repsol Honda, RC213V, Fabio Quartararo Evera Monster Yamaha, YZR, M1, Takaaki Nakagami JPN LCR Honda, RC213V, prediksi, 1 jam yang lalu. AC Milan versus Napoli, live streaming kabar terkini, AC Milan dan Napoli bersaing ketat di klasemen dengan koleksi poin yang sama. Lompat ke duel sengit akan terjadi pada lanjutan Serie A Italia 2022-23. AC Milan menghadapi Napoli yang mana keduanya sama-sama belum pernah menelan kekalahan di musim ini. Perolehan poin AC Milan dan Napoli juga setara yakni 14 angka dari 7 pertandingan yang dimainkan. Akan tetapi, Partenope berhak menduduki posisi puncak karena unggul selisih gol. Tak ayal hasil dari pertandingan tersebut akan berdampak terhadap peringkat klasemen. Pada musim lalu AC Milan dan Napoli saling mengalahkan dengan skor identik 1-0. Live streaming AC Milan versus Napoli pertandingan Serie A 2022-23 antara AC Milan dan Napoli akan disiarkan di beIN Sport 1 pada Senin 19 September pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.
Simak jadwal TV selengkapnya di sini. Kapan pertandingan AC Milan versus Napoli? Prediksi skuad AC Milan tenaga Rafael Leao tidak bisa digunakan AC Milan. Ia terpaksa absen karena menjalani hukuman kartu merah yang didapatkan saat melawan Sampdoria. Selain Leao, AC Milan juga kehilangan Divock Origi dan Ante Rebic. Kedua pemain tersebut absen lantaran belum pulih dari cedera. Prediksi skuad Napoli Victor Osimhen tidak bisa memperkuat Napoli. Penyerang asal Nigeria tersebut terpaksa absen karena mengalami cedera otot saat melawan Liverpool pada Liga Champions. Pelatih Luciano Spalletti juga tak dapat mendampingi. Ia menerima kartu merah ketika anak asuhnya mengalahkan Spezia pada pekan sebelumnya. Preview pelatih AC Milan Stefano Pioli menyatakan dapat keuntungan dalam laga ini karena sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, ia menginginkan anak asuhnya memaksimalkan untuk meraih kemenangan. Akan tetapi, Pioli sadar Napoli bukan lawan yang mudah dikalahkan. Menurutnya, lawannya tersebut dihuni para pemain berkualitas dalam setiap lininya. Setiap tim akan memiliki rencananya sendiri. Kami dan Napoli tim yang sama, mencoba untuk menggerakkan bola dan bermain dengan niat menyerang. Saya mengharapkan pertandingan yang sulit, kata Pioli. Kami menghadapi tim yang terorganisir dengan baik, secara teknis bagus, tetapi juga memiliki perjuangan dan kepribadian, Pioli menambahkan. Sebaliknya, nakoda Napoli Luciano Spalletti menyatakan kesiapannya untuk berduel dengan AC Milan. Ia meyakini dapat menyuguhkan permainan terbaik dalam laga ini. Dua tim bersaing satu sama lain yang selalu mencari kesuksesan meski tidak selalu memperhatikan keseimbangan. Ini akan menjadi tantangan yang bisa diselesaikan dengan ide atau gagasan individu. Dengan mengelola bola, ucap Spalletti. Pilihan editor prediksi, AC Milan 1-1 Napoli, gol. 8 jam yang lalu. Demikian para pendengar Anda News Flash pada kesempatan malam hari ini. Semoga berita-berita yang kita dapat hadirkan pada malam hari ini bisa menambah informasi dan berita-berita terkini yang kami sajikan pada malam hari ini. Semoga bisa lebih bermanfaat kembali. Saya Adam Herdiansyah pamit. Sampai jumpa ketemu lagi di Ananda News Flash berikutnya. Sampai jumpa.